Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okay, on this day we will learn Islamic Education Chapter 5 Rasulullah Idolaku. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran PAI bab 5 Rasulullah Idolaku. Baiklah, para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan ajaran Islam atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang wajib kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para rasul diutus pada setiap masanya untuk mengajak umatnya kembali ke jalan Allah. Mereka memiliki akhlak mulia dan sangat sabar menghadapi tantangan dakwah. Kita wajib mempelajari dan meneladani sifat mulia para rasul. Kisah mereka juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai hikmah untuk diteladani umat setelahnya. Berikut akan kita pelajari beberapa kisah Nabi, yaitu Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Baiklah, di sini kita akan belajar beberapa kisah para rasul dengan tujuan untuk mengetahui keteladanan apa yang bisa kita ambil dari para rasul tersebut. Yang pertama adalah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nanti kalian bisa baca kisah-kisah para rasul di LKS bab 5 Rasul Allah Idolaku. Kita akan bahas mengenai keteladannya. Nabi Daud alaihi salam seorang nabi yang pandai memanfaatkan waktu. Beliau membagi waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk keluarga, untuk berdakwah dan memerintah Bani Israel. Nabi Daud juga terkenal melaksanakan puasa yang namanya puasa Nabi Daud, yang dilaksanakan 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Nah, kisah Nabi Daud kita akan mempelajari keteladanan, yaitu Nabi Daud adalah nabi yang taat kepada Allah, yang kedua pemberani, dan yang ketiga pantang menyerah. Selanjutnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu terkenal nabi yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Beliau di samping nabi juga seorang raja yang menguasai banyak tentara. Di antaranya ada manusia, hewan, dan juga ada dari golongan jin, bahkan burung-burung pun, dan angin serta awan adalah bala tentara Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara sifat teladan yang bisa kita ambil, di antaranya adalah dermawan dan rendah hati. Meskipun beliau seorang nabi dan raja, tapi beliau adalah seorang nabi yang dermawan dan juga sangat rendah hati. Selanjutnya adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Kita akan mempelajari Nabi Ilyas yang berulang kali memperingatkan kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap durhaka, bahkan Nabi Ilyas alaihi salam akan mereka bunuh, sehingga beliau bersembunyi dalam gua 10 tahun. Karena kedurhakaan mereka itulah Allah menurunkan musibah kekeringan selama 3 tahun. Nah, selanjutnya adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah nabi yang merupakan putra dari paman Nabi Ilyas. Dia melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat. Oleh karena itu, dalam berdakwah ia berpegang pada syariat Nabi Ilyas alaihissalam.
Nah, dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa kita akan mempelajari beberapa sifat diantaranya. Yang pertama adalah taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berperilaku sabar. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, suka menolong. Yang kelima, kerjasama. Nah, yang terakhir adalah Nabi panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kisah kehidupan Nabi Muhammad bisa kita pelajari di beberapa kitab atau buku, dan juga ada beberapa video yang mengisahkan tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad. Kita ringkas saja, kita akan mempelajari sifat Nabi Muhammad yang paling terkenal sebelum beliau menjadi Nabi adalah sifat jujur. Nabi Muhammad dulu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang menyampaikan amanah. Nah, orang yang amanah itu harus mempunyai modal yang utama, yaitu sifat jujur. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Yang kedua, sifat yang bisa kita pelajari adalah peduli. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat peduli terhadap kaum yang tertindas. Bagaimana kisah ketika Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah yang saat itu masih budak. Nah, itulah salah satu contoh kepedulian Nabi Muhammad SAW. Okay, that's enough for today. I hope our learn is useful, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.